Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya Maria Gabriela Mulodai, CGP Angkatan 10 Kabupaten Nagekeo bersama rekan saya Maria Diana Ningsila Manuka, Guru Bahasa Indonesia di SMP Stella Maris. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan supervisi akademik yang akan diawali dengan kegiatan praobservasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan supervisi akademik. Apa kabar Ibu Dian hari ini? Tuhan baik Ibu Dian. Oke, syukurlah. Terima kasih Ibu Dian atas waktu dan kesempatannya untuk mengadakan supervisi akademik. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terkait observasi nanti ya Bu. Oke, ya, Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Baik Ibu Rirel, pembelajaran nanti ini pertemuan pertama saya dengan anak-anak. Kebetulan materi kami teks deskripsi untuk kelas 7. Jadi tujuan pembelajaran saya nanti adalah saya ingin anak didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Oke, bagus sekali. Lalu dari pembelajaran ini area pengembangan mana yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin Ibu capai? Yang pastinya pengetahuan. Oke. Pengetahuan peserta didik sejauh mana mereka memahami tentang apa itu teks deskripsi dan bagaimana model teks deskripsi itu sendiri. Oke. Iya. Lalu strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Oke, baik Ibu. Pertama mungkin model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti adalah PBL. Oke. Dan mungkin di situ saya pastikan ya diferensiasinya berjalan. Ya, mantap sekali. Dan juga supaya menambah keseruan dan semangat anak-anak dalam belajar, saya pastikan ada ice breaking yang seru. Wah, pasti akan seru sekali ya Ibu. Amin, mudah-mudahan. Lalu media apa saja yang akan Ibu gunakan? Baik, karena ini diferensiasi, maka mungkin media yang akan saya gunakan bervariasi. Ya. Saya menggunakan gambar dan ada lagu. Mungkin lagu yang saya gunakan itu yang lagi familiar sekarang, lagu Ikan Naik di Pantai. Oh iya. Dan juga ada anak-anak yang medianya langsung turun mengamati lingkungan sekitar sekolah. Oh, oke. Kapan waktu pelaksanaan pembelajaran ini? Pembelajaran ini akan berlangsung hari Rabu besok. Ya, hari Rabu besok. Jam pertama ya. Berapa jam itu Ibu? 2 jam. 2 jam pembelajaran. Oke. Oh ya. Oke. Terima kasih Ibu Dian untuk waktu dan kesempatannya. Semoga supervisi akademik nanti dapat berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Terima kasih kembali juga Ibu. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Ini adalah pertemuan pertama Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, diminta satu anak didik adalah Teman-teman hendaknya persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang pagi bersama anak. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia pagi. Bimbinglah kami agar kami bisa melewati
pelajaran ini dengan baik dan bimbinglah kami agar dalam pelajaran ini kami selalu aman dan baik. Namun kami puji Ki dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi surga. Dari harus perhatikan di situ. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Kamu bisa menganalisis segala informasi yang berkaitan dengan teks. Berikut kita lihat apa itu teks deskripsi. Bisa baca nak? Teks deskripsi bisa baca bersama-sama? Oke, 1, 2, 3. Teks deskripsi adalah tulisan yang menjelaskan secara rinci karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu subjek. Tujuannya adalah membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas tentang objek yang dijelaskan dalam pikiran mereka. Oke, itu pengertian teks deskripsi itu teks yang menjelaskan secara apa? Secara rinci. Rinci itu berarti sejelas-jelasnya. Karakteristik visual berarti apa? Ketika kau melihat suatu objek, kau melihat harus dengan seksama. Seperti tadi boleh mengatakan bahwa boleh ke sawah dan dia melihat padinya sudah mulai menggunakan indera apa? Indera mata ya, indera penglihatan. Tadi anak nama siapa nak? Charles bilang daun ubi tumis rasanya sangat enak. Dia menjelaskan dengan rinci karena dia merasakan sayur tersebut menggunakan indera apa? Indera pengecah. Apa itu indera pengecah? Bagus, tepuk tangan untuk anak-anak. Nama siapa tadi? Terima kasih boleh yang sudah membawakan doa kita semua. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sebelum ibu mulai, ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa itu? Kelas 3. Nama siapa nak? Nama lengkapnya? Rita Evelyn. Izin dia ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran bisa? Baik, kita nyanyi bersama ya. Siswa kelas 7A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7A semuanya Hebat. Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap, kami bisa, dan kami paham. Ke kegiatan pembelajaran kita yang berikutnya, kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Namun lembar kerja ini ibu akan membagikan berdasarkan kelompok. Kelompok apa itu? Ibu mau tanya dulu di sini, siapa yang suka menggambar? Angkat tangan yang suka menggambar. Nah, ada ibu siapkan ini, jangan khawatir, kita bisa menggambar. Siapa yang suka menggambar? Angkat tangan. Ya, siapa lagi? Yang nona-nona juga boleh. Ya, yang menggambar satu kelompok. Siapa yang suka mendengar? Dengar musik, bernyanyi. Siapa? Ya, coba yang musik satu, yang menggambar berdiri dulu di belakang. Coba bergerak. Yang terus ada yang mau praktek, mau langsung turun
Mau langsung belajar di luar, belajar di alam, belajar di lingkungan, yang mau keluar, kita mau mendeskripsikan. Siapa yang mau melakukan pengamatan di luar? Ayo, boleh? Tidak jangan takut, ayo. Cepat, kita perlu. Maju. Yang mau di luar maju. Ayo. Yang mau di luar di satu. Coba kamu bisa duduk di satu tempat. Yang di situ untuk kelompok gambar, yang di sini mendengarkan. Di sini. Dengarkan mana mendengarkan? Lagu yang akan didengarkan itu kalian akan bernyanyi lagu Ikan Air di Pantai. Semua lagu-lagu itu. Ikan Air di Pantai duduk di sini. Cepat di sini Ikan Air di Pantai. Duduk sini. Sudah. Bukan bisa. Analisis informasi dalam teks deskripsi. Saat ini kita duduk nak. Coba ke sini. Perhatikan anak-anak. Sebelum kalian menganalisis, perhatikan ke depan. Sebelum kalian menganalisis teks deskripsi, ada tiga kegiatan yang harus kamu buat menurut keinginan kamu. Ini bukan ibu yang paksa kamu yang mau. Jadi yang mendengarkan musik itu mereka akan sendiri mendengungkan lagu Ikan Air di Pantai, menganalisis lagu tersebut, nyanyi sendiri, dengar sendiri, dan menjawab pertanyaan yang sudah ibu siapkan. Bisa? Bisa. Usahakan satu kelompok itu jawabannya sama. Apa lagunya? Ikan Air di Pantai. Kan kamu tahu tuh lagunya? Mendengung supaya kamu tahu. Yang berikutnya, untuk yang kelompok yang mau senang dengan alam, kita mau langsung praktek. Kita mau langsung praktek. Ini kamu mengamati gedung sekolah. Tahu? Amati, menggunakan, libatkan semua indera musuh. Ya, kalau ada suara-suara dilibatkan ini. Kamu harus melihat dengan jelas keadaan ini. Silakan. Tetapi bukan hanya jalan begini, bawa dengan buku dan berpoin mencatat. Nanti dijawab. Dan yang berikut adalah anak-anak yang suka menggambar. Yang suka menggambar, ada sebuah gambar di sini. Gambar ini tidak asing. Kamu identifikasi gambar ini, temukan informasi yang terkait dengan gambar ini. Bisa? Bisa. Kamu bisa dengan menggambar. Kita gambar dia punya habitat, gambar ini nama hewannya kamu pasti tahu. Kamu bisa menggambar, menjelaskan, memberi keterangan pada gambar tersebut. Bisa? Bisa. Gambar saja gitu. Bisa? Gambarnya. Bisa? Bagaimana kamu menjawab pertanyaan
pertanyaan. Dan ada pertanyaan ini disiapkan berisi mana letak yang bendera. Jadi jangan kamu sebutkan melaporkan. Bu, seolah kamu satu yang bendera di sini. Dua, seperti itu bercerita. Terus apakah kamu tidak mendengar suara-suara di sini? Ira pendengaran ibu belum lihat di situ. Apa enggak? Tidak muncul di situ. Karena ketika kita di alam, yang indera yang kita dengar sini, perhatikan. Indera yang kita libatkan di saat kita mengamati alam itu adalah yang pastinya ada penglihatan, dan juga ini. Iya. Kita ya. Kalau kita makan masakan mama atau masakan nenek, kita pasti melibatkan indera mengecap. Bisa kan? Ya. Kalau kita dengan hewan peliharaan kita, pasti kita menggunakan indera apa? Ya, beda konteksnya, itu disesuaikan. Jadi ketika kita di luar ruangan, pasti ini juga kita libatkan indera ini. Apa ini? Dengar. Apakah kalian tidak mendengar suara di sini? Tidak ada kemudian. Kamu yang lain dari jawabannya itu namanya kerja kelompok. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Siap melaporkan hasil? Kelompok yang visual yang komodo siap? Nanti gambar siap? Yang observasi langsung turun ke lapangan siap? Yang mendengarkan lagu ikan air di pantai siap? Tepuk tangan dulu. Baik, nanti undang kita langsung melaporkan dari masing-masing. Bagaimana anak-anak? Ibu minta kesepakatan. Halo. Ibu minta kesepakatan langsung melaporkan dari tempat duduk atau maju ke depan? Maju ke depan. Kalau begitu, saya persilakan untuk pertama yang maju ke depan adalah kelompok mengamati gambar yang putra. Kita kasih tepuk tangan. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nama hewan ini adalah komodo. Ciri-cirinya adalah memiliki 4 kaki dan memiliki kulit yang keras serta memiliki sisi pada kulit-kulitnya. Komodo ini berasal dari Pulau Flores dan Pulau Komodo. Sekarang dia di Pulau Komodo. Komodo ini hewannya berjenis hewan karnivora. Dia Baik. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Namanya siapa nak? Erwin mau bertanya. Bisa menjawab? Apa pertanyaannya Erwin? Apa makanan komodo? komodo adalah daging. Ya, bisa. Tepuk tangan dulu.
melakukan observasi di luar. Ayo kita teman-teman silakan bantu. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik akan melaporkan hasil pengamatan kami di luar lingkungan sekolah. Kepada teman saya Alena kami silakan. Jadi, kami melakukan pengamatan kami di luar gedung sekolah kami berbentuk letter U. Dan juga bendera berada di depan kantor. Setelah itu batas wilayah sekolah kami di bagian timur ada jalan raya, di bagian barat ada gereja stasiun Metrobus Lampung Marakot, dan di bagian selatan ada Suster USI, dan juga di bagian utara ada desa Nanak Erang. Setelah itu gedung sekolah kami ada 4 dan ruang kelas kami ada 4. Di depan sekolah kami ada taman bunga, tiang bendera, lapangan futsal, pohon warung, pohon roket, air dan makanan. Perasaan dan suasana yang kami jalani hari, kami senang dan bahagia meskipun ribut sedikit karena Bapak kami sedang memperbaiki meja dan sekian dan terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Pas? Silakan kembali ke depan. Kepada seluruh meja dari kelompok yang sudah presentasi, diharapkan tenang dan toleransi ya. Tadi kamu punya, teman-teman sudah mendengarkan. Sekarang kamu harus menghargai banyak. Baik, silakan. Selamat siang untuk semuanya. Siang. Kami dari kelompok Paudoli akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan. Waktu dan kesempatan yang diberikan pada teman saya. Sekarang satu apa yang kami dengarkan lagu tadi, judul tersebut adalah Ikan Naik di Pantai. Nomor 2, Kami tadi yang kami akan apa judul Selamat siang teman-teman. Yang jadi teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang tadi kami sudah mendengarkan lagu yang berjudul Ikan Naik di Pantai. Lagu tersebut berasal dari Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur. Orang-orang yang pergi ke pantai itu ada mama-mama, bapak-bapak, dan aktivitas yang mereka lakukan adalah mencari ikan, membuat rantai, terus suasana yang kami
Komodo ini sangat istimewa bagi kita. Jadi kita warga NTT harus tetap melindungi hewan ini agar tidak punah. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ada? Oke. Tempat tinggal komodo. Menghasilkan komodo. Di Manggarai. Di Manggarai. Labuan Bajo. Terima kasih sekali lagi Boleh dan teman-teman. Baik, bersama. Jadi sampai di sini sudah memahami apa itu teks deskripsi? Untuk mengecek apakah sudah memahami atau belum teks deskripsi, Ibu kembalikan lagi. Yang tadi kamu kerjakan kembali soal yang sama, semoga benar ya. Carolina Kadinda. Kadinda mana? Kadinda. Dinda. Rifado. Maria Delvin. Angel. Proses Angelnya proses lagi siapa ya? Hah? Ah, ini siapa ya? Yang jawab teks deskripsi siapa? Halo. Sebelum maaf, setelah kita melakukan kesimpulan bersama, Ibu mau mengecek perasaan kalian belajar bersama Ibu. Bisa? Ibu akan bagikan sebuah lembaran, dicentang saja perasaanmu saat mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Bisa? Bisa. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Satu ya, pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Dicentang di salah satu gambar. Apa perasaanmu? Berikanlah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perasaanmu. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama ini? Ini pertemuan pertama kita kan? Dicentang salah satu gambar. Sudah anak-anak? Ibu apa? Ibu sudah Ibu. Oke. Gimana dan serius? Senang. Blasius. Senang. Makriano. Senang. Yosafat senang. Faustina senang. Abel senang. Angelia, Carolina, semuanya senang. Terima kasih anak-anak karena kamu sudah bahagia ya. Pertama kali ini pertemuan pertama Ibu juga terharu. Terima kasih. Salut. Baik anak-anak, sebelum pulang sebagai seorang guru, Ibu juga selain mengajar, Ibu juga tentunya harus melaksanakan tugas Ibu yaitu mendidik. Yang Ibu ingin sampaikan, jaga diri baik-baik untuk yang perempuan, yang laki-laki juga jauhi yang namanya pornografi, yang mencoba-coba nonton film-film porno sebaiknya dihindari karena satu kali kau nonton akan mengumpulkan ribuan share yang masih akan menyambung. Bisa ini anak-anak? Bisa. Lagi jangan belajar untuk merokok, sayangi dirimu, masih depanmu masih sangat panjang. Sekian pembelajaran hari ini, kita lanjut ke depannya dengan membaca teks deskripsi. Selamat siang, terima kasih, sampai jumpa.
Kami sudah kerjasama dengan baik. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan sesi wawancara pasca observasi bersama Ibu Dian yang sudah melakukan pembelajaran di kelas. Halo Ibu Dian, apa kabar hari Selamat ini? siang, kabar baik puji Tuhan. Oke, ya terima kasih Ibu Dian sudah bersedia untuk diobservasi. Lalu hari ini saya akan melakukan wawancara setelah kita melakukan pembelajaran dan observasi di kelas. Oke Ibu Dian, bagaimana pendapat Ibu Dian setelah menyajikan pembelajaran hari ini? Baik, Ibu Riri, pendapat saya sangat senang tentunya. Saya merasa bahagia juga sebagai guru karena mungkin apa yang saya rencanakan boleh berjalan dengan baik. Dalam kelas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Oke, ya. Apakah proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan yang Ibu Dian rencanakan? Baik Ibu Riri, seperti itu sudah saya katakan sebelumnya tadi bahwa saya melihat bahwa pembelajaran di kelas tadi sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan yang ada di dalam modul ajar saya, bahwa diferensiasinya berjalan, anak-anaknya antusias, dan hasilnya juga pun bagi saya itu sangat luar biasa. Oke, luar biasa Ibu Dian. Saya bisa melihat sendiri tadi pada saat pembelajaran di kelas. Lalu dapatkah Ibu Dian menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam pembelajaran? Baik, yang pertama itu pastinya Ibu Riri bisa melihat sendiri tadi bahwa anak-anak boleh belajar sesuai dengan minatnya. Mungkin ada yang di luar kelas, terus ada yang mendengarkan, terus juga ada yang membaca, melihat, menyimak infografis. Karena ini materi pertama saya mengharapkan anak-anak betul-betul masuk dan memahami apa yang saya sampaikan. Jadi saya menggunakan berdiferensiasi dan saya harap mereka boleh mencapai, saya dan anak-anak boleh mencapai tujuan pembelajaran kami hari ini. Oke, luar biasa. Bagaimana perkiraan Ibu Dian mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Ibu, awal pembelajaran tadi Ibu lihat bahwa saya melakukan asesmen awal kognitif, bahwa saya memberikan pretest. Di situ saya melihat mungkin banyak anak yang, karena ini materi baru, banyak anak yang belum terlalu memahami. Nah, ketika di akhir pembelajaran saya melakukan lagi yang namanya post test. Di situ saya melihat cukup banyak anak yang memahami apa yang saya ajarkan. Artinya saya menilai bahwa tujuan pembelajaran saya hari ini tercapai, mungkin sekitar 85%. Wah, luar biasa sekali ya. Dengan pertemuan yang awal ya bersama siswa kelas 7 ya Ibu Dian, lalu perkiraannya sampai di 85%, sangat luar biasa. Memang saya sendiri menyaksikan tadi bagaimana anak-anak sangat bersemangat, antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada kesulitan siswa pada saat pembelajaran tadi? Baik, Ibu Riri, tadi mungkin Ibu Riri melihat juga dan bagi saya juga refleksi lagi, tidak 100% anak tetapi hanya 85%. Di sini saya melihat bahwa anak-anak itu sebelumnya sudah saya sendiri melihat bahwa anak-anak itu tingkat pemahaman mereka berbeda. Jadi 15% anak itu saya nyatakan di sini bukan berarti bahwa mereka tidak bisa sama sekali, tetapi pemahaman mereka mungkin berada jauh di bawah teman-teman yang lain. Namun saya melihat bahwa itu bukanlah sebuah kesulitan saya, karena Ibu bisa saksikan sendiri tadi bahwa mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan mereka cukup aktif tadi.
saya rasa itu hal yang paling utama, bahwa mereka mampu untuk berkolaborasi dan bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dalam diskusi-diskusi ya Ibu Dian. Lalu apakah Ibu Dian juga mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Mungkin di sini bukan saya katakan itu sebuah kesulitan Ibu, mungkin itu bagi saya kontrol diri saya bahwa sebenarnya pembelajaran kurikulum merdeka ini kita tidak selalu fokus di dalam kelas bagaimana membawakan materi, tapi bagaimana anak-anak itu juga perlu rileks begitu. Mungkin bagi saya, mungkin karena saya terlalu bersemangat atau apa, saya lupa melakukan ice breaking. Yang mana dalam pembelajaran merdeka sekarang itu harus ada, biar anak-anak itu tidak terlalu kaku atau mereka tidak merasa jenuh begitu di dalam kelas. Saking semangatnya dalam kegiatan pembelajaran tadi dengan anak-anak di luar, lalu mendengarkan lagu dan juga mereka infografis, lalu gambar dan sebagainya tadi, mereka juga bersemangat Ibu Dian sampai lupa melakukan ice breaking. Apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu? Seperti tadi misalnya pada saat kalau lupa untuk ice breaking ini. Mungkin itu pada pertemuan berikutnya. Memang saya harus mencantumkan itu, saya memasukkan itu di dalam modul ajar, tapi mungkin saya harus lebih banyak refleksi lagi, mengingatkan diri saya sendiri bahwa itu adalah satu poin penting yang harus saya lakukan di dalam kelas. Mungkin saya harus lebih mengingatkan diri saya. Kalau menurut saya tadi, bahwa dengan anak-anak semangat mendengarkan lagu lalu mereka keluar, itu mungkin salah satu bagian dari ice breaking ya. Mungkin nanti untuk pembelajaran yang selanjutnya, mungkin materi yang lebih sulit mungkin atau yang lebih kompleks mungkin bisa tetap diterapkan ice breaking agar mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran. Oke Ibu Dian, bisakah Ibu Dian mengidentifikasi hal-hal mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran? Baik Ibu Ril, kalau mantap mungkin saya sepakat bahwa diferensiasi itu harus berjalan, anak lebih bisa berkolaborasi. Terus yang perlu saya tingkatkan adalah mungkin sebagai guru saya tetap tidak henti-hentinya sama seperti ini Bapak Ibu guru yang lain, menyiapkan perangkat tentunya lengkap dengan LKPD dan sebagainya, asesmen. Terus juga bagaimana sebagai guru tentunya penguasaan materi itu sangatlah penting. Dan juga di zaman yang modern ini, digitalisasi, bagaimana saya juga harus terus belajar menggunakan IT, yang mana itu boleh menjadi bagian dalam pembelajaran saya sehari-hari di sekolah ini. Mungkin itu saya. Luar biasa sekali. Lalu Ibu Dian, ini yang terakhir, apa yang akan Ibu Dian lakukan di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya? Di pembelajaran selanjutnya Ibu Riril, berkaca dari kegiatan pembelajaran saya hari ini, mungkin kami sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang baru, artinya bahwa mungkin materinya juga semakin lebih luas. Mungkin ice breaking saya harus buat di dalam kelas, saya harus melakukan itu. Terus bagaimana saya mau menggunakan model-model pembelajaran yang lain. Misalkan karena saya tahu bahwa di dalam kelas itu pemahaman anak tidak sama, jadi mungkin saya bisa menggunakan model-model pembelajaran seperti tutor sebaya, agar teman-teman yang pemahamannya itu tinggi boleh membantu teman-teman yang anak-anak yang pemahamannya masih di level bawah. Mungkin itu tantangan untuk saya ke depannya. Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian untuk waktunya pada kesempatan ini. Semoga
apa yang Ibu harapkan nanti dapat Ibu tetap terapkan di dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu Dian, terima kasih Ibu Dian. Terima kasih juga Ibu Riril. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi supervisi akademik. Atas perhatian Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.